kali satu ini kita mau ngobrol sama ada Mas Ardiansyah dari Detik Sulsel. Yang akan ngobrol sama kita di sini. Selamat pagi Mas Ardiansyah. Halo. Siap, selamat pagi Kak Aryo dan Kak Inti. Iya betul, cakep. Gimana kabarnya Mas Ardi? Alhamdulillah pagi ini baik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mas Ardi ini lagi ada di bunker apa di mana? Atau di Informa ya kalau dilihat belakangnya ya? Atau di yang I ya? Iya. Aiki. Hiasan toko ya? Ya, Mas Aryo dan Kak Indi ini betul ada penemuan warga terkait dengan bunker. Diduga ini peninggalan Jepang yang berada di Jalan Haji Andi Muhammad Arsyad, Kelurahan Bukit Indah dan Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, ini ditemukan saat warga menggali di sebuah lahannya dan bunker itu awalnya ditemukan di ketinggian sekitar 4 meter. Dan karena rasa penasaran, si warga pun memanggil pihak kepolisian dan pemerintah setempat untuk melakukan penyelidikan terhadap lubang tersebut. Dan setelah dilakukan penelusuran bersama dengan peneliti independen, juga ada yang pengoleksi barang-barang Jepang, itu memang diduga merupakan bunker peninggalan Jepang pada masa penjajahan di masa Jepang. Karena memang di depan dari bunker itu diketahui bahwa itu adalah pangkalan kapal Jepang pada saat sekitar tahun 1942 sampai 1945. Dan kami juga sempat masuk dalam satu lubang yang mana lubang itu berukuran kurang lebih 1 kali 1 meter, namun di dalamnya itu ada ruang yang besar, sekitar 4 kali 4 meter, itu bisa masuk dan kita bisa berdiri di situ. Dan dalam penemuan ini pertama kita temukan yang tinggi, dan ternyata di sampingnya itu ada beberapa lubang, ada 5 lubang yang saling terhubung, yang ada berada di dataran rendah, sementara yang di dataran tinggi itu ada cuma 1 lubang yang yang tidak ada tempat terhubungnya, tetapi di dalamnya ada sebuah ruangan yang diduga ini adalah tempat tempat peristirahatan atau tempat beraktivitasnya pada para pasukan Jepang saat datang ke Parepare. Dan bahkan di dalam ada 1 lubang yang diduga juga menjadi sebuah ruang tahanan, karena ada lubang-lubang kecil yang simetris. Ini diduga sudah dibongkar besinya. Nah, ini dulu diduga tempat tahanan di masa penjajahan Jepang itu sendiri. Baik, itu sementara Kak Aryo dan Kak Dini. Iya, Mas, ini penasaran deh. Berarti tadi ditemukannya di ketinggian 4 meter. Berarti dia tuh ada di atas sebenarnya. Ini seperti yang disaksikan di layar saat ini. Bahkan orang mau naik pun pakai eskavator ibaratnya. Berarti pada zaman penjajahan zaman dulu tuh orang-orangnya gimana caranya bisa langsung ke atas gitu ya, Mas ya? Ya, informasinya memang saat dulu itu kan perairan sampai pasti di gunung ini, dan untuk menjaga pertahanan dan untuk mencegah serangan lawan, memang para pasukan Jepang itu membuat tempat peristirahatan di ketinggian. Namun yang disaksikan di video ini ada juga beberapa bunker yang diduga itu tempat penyimpanan senjata dan tempat peristirahatan, juga sebagai tempat diduga juga sebagai tempat penjara atau penahanan, ruang penahanan di masa Jepang itu ada di dataran rendah. Jadi ada 5 lubang itu. Yang ini yang kita saksikan di atas. Ini yang pertama kali menghebohkan warga karena baru pertama kali ditemukan. Kalau yang di bawah-bawah itu sudah sudah pernah dimasuki oleh beberapa warga, meskipun dia tidak tahu itu ternyata peninggalan Jepang.
Oke. Mas tadi kan disebutkan juga ini ada beberapa ruangan ya gitu. Apakah si ruangan-ruangan ini tuh membentuk suatu pola tertentu gitu ya? Dan apa yang bikin warga semakin yakin bahwa ini peninggalan dari Jepang? Tadi kan mungkin apakah ada ditemukan seperti bekas-bekas senjata begitu ya? Atau mungkin tadi juga ada asumsi bahwa sempat jadi penjara manusia juga gitu. Apakah mungkin ada penemuan lain seperti mungkin fosil tengkorak apa gimana tuh Mas? Nah dari di lubang yang di atas itu di bukit sekitar ketinggian 4 meter itu ada ditemukan barang-barang peninggalan Jepang. Ada diduga itu instalasi radio telekomunikasi pertahanan Jepang dan ada beberapa logam-logam yang diduga itu tempat makan dan satu yang paling menarik sebenarnya ada yang bentuk hati, ada logam bentuk hati itu diduga peninggalan oleh perempuan-perempuan kerajaan Jepang. Ini kalau dari informasi dari pengoleksi barang-barang Jepang itu yang ikut meneliti kemarin, itu dia dipasang di aksesoris di pakaian dalam perempuan kerajaan Jepang gitu. Aksesoris di pakaian dalam tuh gimana sih Mas? Tahu dari mana ya? Bener-bener. Atau tadi ada sumber itu ya orang-orang pengkoleksi barang-barang peninggalan Jepang itu sampai didatangkan khusus kah Mas? Ya, jadi kebetulan memang ada di Parepare ini ada orang yang pengoleksi barang-barang Jepang dan memang dia dikenal dan diberi kepercayaan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan dalam penelusurannya dia menemukan itu ada beberapa tadi yang bentuk batu itu dia menduga itu adalah instalasi radio telekomunikasi pasukan Jepang dan tadi ada yang logam yang berbentuk hati itu katanya ini aksesoris dari pakaian dalam perempuan Jepang gitu. Jadi mungkin di zaman sekarang guys, kalau misalnya pengen ada aksesorisnya, pakaian dalam kita bisa ditempelin labubu juga bisa nggak apa-apa di pakaian dalam kita. Cuma kalau labubu nggak akan ditemukan 100 tahun lagi tuh nggak akan awet ya. Bener sih. Kalau itu bentuknya juga penasaran ya, sekokoh apa gitu. Logam soalnya kan jadi bisa bertahan lama. Tapi anyway, ini kan kalau kita lihat di tayangan, banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya Mas. Dan katanya disebutkan ada banyak sekali senjata-senjata yang ditemukan di sana. Emang nggak takut ya Mas? Tiba-tiba ada bom yang masih aktif tersimpan di sana gitu. Nah, tadi si tim peneliti ini memang punya alat yang dilakukan untuk mendeteksi logam. Jadi kita juga dibarengi sama pihak kepolisian itu untuk mencegah ada bahan-bahan berbahaya atau bahkan senjata yang masih aktif. Nah, kita menelusuri itu dengan pelan-pelan. Setelah dinyatakan aman baru bisa masuk. Nah, itu ada beberapa memang sih yang logam ditemukan saat penelusuran di lubang yang diduga bangker Jepang ini. Oke. Nah Mas kemudian juga nih kalau boleh tahu ya, apakah sebelumnya sempat ada survei arkeologis di sini gitu atau ini murni penemuan mendadak Mas? Atau mungkin sempat juga memang dicurigai di sini sepertinya masih ada peninggalan yang tersisa dan kemudian akhirnya lanjut nih sama warga atau sama masyarakat setempat dilakukan penggalian lagi? Kalau ini murni penemuan mendadak ya, karena itu untuk yang lubang di bukit 4 meter itu ketinggian 4 meter itu. Sementara yang di bawah-bawah itu sebenarnya dari cerita warga sekitar itu sudah sering dimasuki oleh warga di tahun 1960-an itu memang anak-anak tempat bermainnya di situ dan memang dikuatkan bahwa itu tempat bunker Jepang karena di depannya itu adalah pangkalan kapal pasukan Jepang pada saat itu. Oke. Mas, ini sampai dengan saat ini, tadi kan ini juga nanyain gitu ya, apakah melibatkan arkeolog dan lain sebagainya. Dari hasil penemuan yang ada Mas, apa yang kemudian akan dikembangkan? Apakah kemudian akan dikembangkan, dicari lebih lanjut lagi, seperti apa peradaban pada masa itu ketika sedang terjadi perang begitu ya? Atau ada penelitian-penelitian lainnya yang akan dilakukan juga di dalam gua tersebut Mas? Nah betul Mas Aryo, ini pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah melakukan penyuratan kepada pihak
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khusus untuk penelitian agar ini diteliti lebih dalam untuk menentukan bahwa ini betul-betul adalah peninggalan Jepang. Tetapi dari tadi ada informasi dari peneliti independen dan pengoleksi barang Jepang ini memang menduga kuat ini bahwa ini adalah bunker Jepang, dan rencananya pihak pemerintah daerah ini juga jika ini akan memungkinkan ini diusulkan untuk menjadi cagar budaya di Parepare. Iya Mas. Jadi memang sudah ada wacana gitu ya, nanti setelah penelitiannya selesai gitu jadi tempat wisata juga mungkin masyarakat bisa datang ya. Karena kalau dari tempat saya di Bandung juga ada gua Jepang dulu Mas, jadi bisa datang. Apakah mungkin nanti ini ke depannya akan jadi satu destinasi wisata di mana kita bisa lihat nih ruang-ruang peninggalan tempat dulu Jepang berkumpul gitu ya. Tadi katanya ada ruangan senjatanya, ada ruangan istirahat dan lain-lainnya gitu. Sebetulnya nanti bisa jadiin lokasi jurit malam ya? Oh betul, biasanya kayak gitu ya. Kan dari TV tetangga dulu ya biasanya. Iya, bener. Karena yang udah-udah juga memang berkunjung ke sana hawanya tuh beda. Padahal mah lebih ke kiri kanannya emang banyak pohon ya. Bener, dan kalau udah malam emang dingin juga. Bener. Iya. Apalagi itu di dataran tinggi ya gitu. Mas. Tapi ini pelanjutan pencariannya gitu ya. Apakah mungkin ada indikasi bahaya nggak buat warga sekitar? Karena kan ini digali terus ya. Takutnya nanti mungkin terjadi ketidakselamatan kepada warga. Seperti misalnya apakah itu jadi longsor gitu atau ternyata mungkin tanahnya bergeser begitu. Nah, untuk sementara ini untuk penggalian penggalian itu diminta untuk dihentikan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk menjadi untuk menjadi penyelidikan lebih lanjut agar dipastikan ini bunker aman untuk dikunjungi, dan untuk potensi longsornya ini kita pemerintah daerah ini minta untuk penggaliannya dihentikan untuk sementara. Oke. Dan diteruskannya masih belum tahu kapan, sampai waktu yang belum bisa tentukan gitu ya Mas ya? Ya ini dilanjutkan setelah peneliti kebudayaan dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini akan datang untuk melihat lebih lanjut dari bunker tersebut. Oke. Ya berarti kita tunggu aja kabar selanjutnya begitu ya. Apakah ini memang akan betul-betul dijadikan tempat wisata bagi warga Parepare sana. Jadi siapa tahu bisa mendatangkan warga dari luar juga gitu ya. Mendapatkan pendapatan daerah juga. Ataupun memang misalnya mau diteliti lebih lanjut lagi. Dan mungkin ada kerjasama dengan pihak Jepangnya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kan tadi eskavator ini udah Komatsu ya. Betul. Udah pasti dari Jepang. Iya betul sekali. Ya itu alat beratnya ini menjadi alat untuk masyarakat naik gitu ya. Iya. Karena kalau pakai tangga manual kan kayaknya lama. Bener, gitu. Dan kalau misalnya itu asal Indonesia pasti bukan Komatsu tapi Komat Kamit. Oh iya, namanya. kan jangan disembur udahnya ya. Bener. Betul ya. Mas Ardi makasih, sebetulnya konteksnya udah sih ya, cuma ini kita nambahin aja dikit-dikit sih. Iya ya. bener. Mas Ardi makasih banyak untuk informasinya ya. Ini berita yang cukup mengejutkan dari Parepare gitu, karena ternyata masih ada peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang bahkan di tahun 2025 itu kita belum menemukan loh, dan baru sekarang ketahuannya. Thank you Mas Ardi, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Sampai terima jumpa. kasih Kak Indi. Terima Mari, kasih. Mas. Bye.